dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, subutul khair, tetap dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, dan terus ditambah kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita maupun kebaikan untuk dunia kita. Alhamdulillah di waktu yang penuh berkah kita awali dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyiapkan berbagai hal, juga menyempatkan untuk mengkaji ya satu ayat dua ayat, satu hadis dua hadis. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjadi tafakuh fiddin, ya, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan fakihkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan semakin usia kita bertambah, semakin fakih, semakin mendalami ajaran agama Islam, sehingga kita semakin kuat dalam akidah, semakin bagus dalam ibadah, dan semakin bagus ya akhlak kita, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap diri sendiri. Nah, baiklah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, baiklah, hari ini kita lanjutkan ya penafsiran, yaitu insyaallah tafsir selanjutnya ya tentang dosa dan maksiat ya. Kemarin sudah tentang tazkiyatun nafs. Nah, kita lanjutkan di tafsir tematik karya Kementerian Agama ini ya, yaitu bagaimana penafsiran yang temanya tentang maksiat dan dosa, bahwa di sini sebagai pengantarnya ya, Allah menciptakan kita dari unsur jismun ya, jasmani, kemudian ada ruh ya, rohani. Nah, jadi unsur jasmani selalu menarik manusia ke bawah ya, kepada hawa nafsu. Kalau unsur-unsur jasmani selalu menarik manusia kepada kehinaan, maksiat, karena diciptakan dari unsur tanah. Sedangkan unsur rohani selalu menarik ke atas ya, kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena unsur rohani berasal dari roh Allah gitu ya. Nah, jadi kalau unsur tanah yang kuat pada diri manusia, maka jatuhlah ia ke bawah ya, bergelimang dengan dosa, maksiat, kehinaan. Dan ketika unsur roh yang berkuasa ya dalam diri kita, maka akan berperilaku baik, taat gitu ya, dan naiklah ya derajatnya ke hadirat Allah menjadi makhluk yang termulia. Nah, kemudian maksiat dan dosa ini merupakan perilaku manusia dalam keseharian, bahwa manusia tidak terlepas dari perilaku dosa ya setiap harinya. Memang dalam hadisnya juga bahwa kita sebagai manusia ada mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa gitu ya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu at-tawwabun, itu orang yang bertaubat. Jadi intinya kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari dosa ya, baik dosa kecil maupun dosa besar, hanya frekuensinya berbeda. Misalnya kecuali para nabi, karena mereka dimaksum ya, terpelihara dari dosa. Nah, jadi nanti akan dibahas dalam kitab ini ya, pengertian dosa, sumber dosa, kemudian dosa besar dan macam-macamnya, dosa besar yang harus dijauhi, dosa dan taubat, dosa dan sanksinya, dosa sepengetahuan Allah, dosa ditanggung sendiri, dosa dan hubungannya dengan pengampunan Allah, dan bagian akhir akan dibahas dosa-dosa kecil dan jenis-jenisnya. Nah, di sini mulai dari pengertian. Jadi dalam bahasa Arab dosa ungkapannya itu ada maksiyah, ada zanbun, ada ithmun, ada fahisyah,
ada al-wizru, ada junab, al-munkar, al-khati'ah, as-sayyi'ah, al-jurmu ya. Jadi secara bahasa itu berbeda-beda istilahnya ya tadi. Ayya'mala mala yahillu lahu. Pokoknya secara bahasa bahwa yang namanya dosa itu adalah ayya'mala mala yahillu lahu. Jadi mengerjakan sesuatu yang tidak boleh. Nah, ke-10 kosakata tadi ya disampaikan dalam Al-Qur'an, diawali dari maksiyah gitu ya. Istilah maksiyah ya, kita udah maksiat kalau dalam bahasa Indonesia mah ya. Jadi istilah maksiyah ini dari segi bahasa, maksiyah itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Nah, perbuatan dosa tercela atau perbuatan buruk. Nah, jadi kata maksiyah berasal dari asa yu'si asin au al-maksiyah, dipakaikan apabila seseorang melanggar perintah Allah ya. Idza kharaja 'anit ta'ah. Jadi jika keluar dari perintah Allah. Aso itu artinya membangkang, membelot, melawan, durhaka dan berdosa, yaitu sikap yang menyatakan jika seseorang keluar dari koridor taat, tidak mau melaksanakan perintah dan melanggar larangan Allah. Sedangkan pengertian maksiyah dari segi istilah yaitu perilaku seseorang yang melanggar larangan ajaran agama, melawan aturan Allah ya, membangkang perintah Allah gitu ya. Bahwa dalam hadis digambarkan albirru, perbuatan baik itu adalah husnul khuluq, akhlakul karimah. Wal ismu, sedangkan dosa itu adalah maha kafisadrika, perbuatan yang menyebabkan jiwa tidak tenang gitu ya. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan kemudian tidak senang untuk dilihat orang lain gitu. Jadi ciri itu berdosa atau tidak itu ketika ya bahwa al ismu, sekali lagi dosa itu adalah maha kafisadrika, yang menyebabkan jiwa kita tidak tenang. Jadi ketika kita berbuat dosa kan hati sanubari kita sebenarnya kan tidak tenang. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan kita nggak mau gitu ya perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Nah, berarti itu dipastikan adalah dosa. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an ya, asa itu terulang 14 kali. Al-maksiyah tidak 32 kali. Jadi maksiat itu terbagi kepada 3 tingkatan kemaksiatan. Pertama, maksiyatullah, maksiat kepada Allah. Terdapat dalam surah Al-Baqarah dan yang lainnya ya. Maksiat Rasul, maksiat kepada Rasul, diantaranya di Ali Imran. Kemudian maksiatul amir, maksiat kepada pemimpin. Kemudian kalau yang kedua adalah zanbun. Tadi maksiyah ya yang menunjukkan kata dosa itu, yang kedua zanbun. Kata zanbun ada 37 kali dalam Al-Qur'an. Nah, ini bahwa zanbun itu adalah kullu fi'alin, setiap perbuatan, yastauhimu, yang mendatangkan uqbah, penyakit ya, bahwa i'tibaron bidzan bisyai', dihasilkan dari perbuatan pelakunya ya. Walihaza, oleh karena itu, yusamma zanbu, oleh karena itu setiap dosa dinamai tab'atun i'tibaron lima yahsulu min akibatihi, diminta pertanggungjawabannya akibat dari hasil perbuatannya. Jadi dosa dalam istilah zanbun, perbuatan yang melanggar hukum, melampaui batas yang sudah Allah tetapkan dalam agama, keluar dari rel dan koridor ketaatan kepada Allah. Kata zanbun ini banyak ya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 112 dan lain sebagainya. Kemudian ismun, dosa juga dalam Quran itu selain tadi maksiat, zanbun, ismun. Dalam Al-Quran istilah ismun ada 38 kali ya, digunakan untuk menyebutkan semua jenis dosa besar yang tampak maupun yang disembunyikan, yang berkaitan dengan manusia maupun dosa yang berkaitan dengan Allah. Seperti misalnya ismun ya, minum homar. Nah, ini adalah dosa besar. Ismun kabir dalam Al-Baqarah 219 bahwa
Perbuatan syirik juga adalah dosa besar ya. Isman azima ya, dalam surah An-Nisa ayat 48. Mengambil harta istri yang sudah diberikan misalnya, itu juga termasuk ismun ya. Mengadakan kebohongan kepada Allah, berbuat kesalahan kemudian dituduhkan kepada orang lain, ismun mubinun istilahnya ya. Menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan, isman mubinan. Kemudian dosa besar harus dijauhi dan dihindari. Kabairul ismi ya, makna yang sama yaitu menjauhi dosa besar dan tinggalkanlah dosa yang terlihat maupun dosa yang tersembunyi. Zahirul ismi wa batinah. Nah, itu ismun ya. Kemudian ada istilah maksiat itu atau dosa itu dalam bahasa Arabnya fahisyah. Nah, kata fahisyah ya. Kata fahisyah itu diulang ada di Quran itu sebanyak 24 kali. Nah, ini diartikan fahisyah itu adalah sebuah perbuatan keji dan ini banyak berkaitan dengan perbuatan seks ya. Ketika Allah menyebutkan fahisyah, diantaranya itu menunjukkan dosa yang berkaitan dengan seksual seperti zina, homoseksual, bahwa seperti misalnya melarang menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah gitu ya, karena hal ini adalah innahu kana fahisyah, perbuatan keji gitu ya. Wanita yang berumah tangga kemudian melakukan perbuatan keji atau berzina di An-Nisa ayat 25. Kemudian la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila misalnya. Nah, jadi kalau kata dosa fahisyah itu sama dosa, tetapi dosa di sini yang menunjukkan berkaitan dengan seks. Nah, ini ya banyak misalnya di sini kaum Lut misalnya yang berbuat homoseksual misalnya, istilahnya fahisyah. Kemudian yang ketiga, dosa itu adalah dalam Quran istilahnya munkar. Munkar ini terulang sebanyak 16 kali ya. Menurut Al-Asfahani, munkar itu adalah setiap perbuatan atau perilaku yang buruk menurut akal yang sehat atau netral dari sisi buruk dan baiknya, kemudian syariat menentukannya buruk. Jadi al-munkar itu adalah kullu fi'lin tuhkamul uqul as-sahihah biqabihi au tatawaqqafu fi istiqbahihi wastihsanihi al-uqul fatuhkamu biqabihi asy-syariah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam perspektif syariat tadi ya, yang menentukan buruknya itu syariat gitu, sehingga dihukumi buruk gitu ya. Walaupun secara akal tadi ya dihukumi sahih misalnya. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dosa diartikan perbuatan yang melanggar hukum Allah ya, atau hukum agama. Perbuatan salah misalnya seperti terhadap orang tua, misalnya adat dan negara. Jadi berbuat dosa itu artinya melakukan perbuatan yang nista tanpa perasaan. Berbuat kesalahan artinya ia merasa bersalah kepada orang tuanya karena tidak mematuhi perintah dan nasihat. Nah, dari uraian pengertian bahasa dan istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa maksiat atau dosa itu adalah perbuatan melanggar, melawan, membangkang, membelot dari perintah Allah ya, serta aturan agama. Sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut merasa tidak tenang ya tadi ya. Maha kafisadrika, membuat tidak tenang, gelisah gitu ya. Dan merasa tidak aman, gelisah, disertai perasaan tidak senang kalau perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain. Jadi indikator dosa itu seperti itu. Nah, sumber-sumber maksiat gitu ya, sumbernya bahwa sumber kita bermaksiat itu ada faktor internal, maksiat dari dalam diri manusia itu sendiri, ketika seseorang mengikuti hawa nafsu ya. Kemudian ada faktor eksternal gitu ya, yaitu dari luar diri, misalnya pengaruh atau godaan setan misalnya. Yang pertama adalah pengaruh internal. Jadi maksiat yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Misalnya dalam surah Al-Jasiyah digambarkan ya bahwa afaro'aita, maka pernahkah kamu melihat manittakhadha ilahahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya ya, ilahahu hawa nafsunya sebagai tuhannya gitu ya, memperturutkan hawa nafsu, jadi mendudukan hawa nafsu sebagai tuhannya. Wa adallahullah, dan Allah membiarkan sesat gitu ya, ala ilmin, dengan sepengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi,
Nah, hati-hati ya kalau seseorang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, terus memperterus menuruti hawa nafsu gitu ya, Allah akan membiarkannya sesat dengan sepengetahuan Allah gitu. Dan Allah mengunci ala sam'ihi, pendengarannya, tidak bisa mendengar kebaikan gitu ya. Wa qalbihi, Allah mengunci hati ya, tidak mampu menerima kebenaran gitu ya. Wa ja'ala ala basarihi gisyawah, dan Allah meletakkan penutup atas penglihatannya gitu. Tidak bisa melihat kebenaran gitu ya. Famay yahdillah mim ba'dillah, famay yahdihi mim ba'dillah. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat gitu ya. Nauzubillah gitu ya. Afala tazakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran gitu. Nah, di sini menurut riwayat ya bahwa ayat ini turun kepada kaum Quraisy Makkah ya. Awalnya mereka menyembah batu ya. Namun ketika menemukan yang lebih baik dari batu, mereka pindah menyembah yang lain. Menurut riwayat tersebut, yang dimaksud orang yang dikunci hati dan pendengarannya adalah Abu Jahal. Pada zaman jahiliyah, orang Arab menyembah batu, emas, perak. Jika mereka menemukan lagi ada yang lebih baik, maka mereka sembah lagi. Kemudian yang pertama tadi mereka lemparkan dan mereka hancurkan gitu ya. Dan itu dikatakan hawa, karena menggiring dan menjatuhkan pelakunya ke dalam neraka. Bahwa kila summiya hawa li'annahu yahwi sahibuhu finnar. Hawa karena menggiring dan menjatuhkan pelakunya ke api neraka. Sedangkan Ibnu Asyur menafsirkan ayat tersebut bahwa mereka menyembah Tuhan selain Allah, yaitu berhala yang dijadikan Tuhan. Mereka tidak mampu mencabut dirinya untuk menyembahnya ya, karena terlanjur mencintai dan hatinya terpaut kepada berhala-berhala gitu. Hal ini digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 93 bahwa Al-Qushairi memberikan rincian dalam bentuk berhala itu, misalnya berhala disanya bisa berupa harta benda gitu ya, anak, kedudukan, ketaatan dalam ibadah gitu ya. Menurut Ibnu Abbas, ittiba hawa, mengikuti hawa nafsu itu adalah di sini ya, menurut Ibnu Abbas ittaba hawa itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali berkonotasi celaan dan hinaan. Ketika menyebutkan ittaba hawa itu pasti Allah menyampaikan hal itu berkonotasi celaan dan hinaan. Hal ini terlihat ya dalam ayat-ayat makna celaan dan hinaan. Misalnya mengikuti hawa nafsu diibaratkan seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkan ia pun menjulurkan lidahnya gitu. Jadi ketika dihalau dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkan pun dia menjulurkan lidahnya gitu. Mengikuti keinginan hawa nafsu ini keadaannya melampaui batas seperti dalam Al-Kahfi ayat 28. Mengikuti hawa nafsu tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Nah, ini Ar-Rum ayat 29. Nabi Daud diberikan peringatan oleh Allah ya, supaya dalam mengambil keputusan jangan mengikuti hawa nafsu, karena nanti akan menyesatkannya dari jalan Allah gitu ya, dalam Shad ayat 26. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa salasun, ada 3 perkara, munjiyatun, yang menyelamatkan manusia, khasyatullah, takut kepada Allah, fisir, dikala sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan. Jadi takut kepada Allah yang bisa menyelamatkan itu ada rasa takut kita sama Allah, baik kala sembunyi maupun terang-terangan gitu ya. Wal adalu, berlaku adil, fir ridho, dikala senang, wal godob, maupun dalam keadaan marah gitu ya. Wal qasdu, dan bersikap hemat. Nah, harus hemat ya, fil faqri wal ghina, hemat baik dalam keadaan miskin ataupun kaya. Wasalasun muhlikatun, nah kebalikan, ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia, yaitu muhlikatun. Nah ini ya, muhlikatun, membinasakan. Yang pertama adalah hawan, mengikuti hawa nafsu, muttabi', selalu serakah yang diperturutkan ya. Kemudian takjub dengan dirinya sendiri, wa a'jabul mar'i binafsihi,
tadi mah hawan muttabi'un. Yang pertama itu apa? Hawan muttabi'un, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan ya. Syuhun muta'un, kemudian serakah yang diperturutkan ya. Memang manusia pada dasarnya suhun muta'un ya, serakah yang diperturutkan. Wa a'jabul mar'i binafsihi, dan seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri. Nah ini hati-hati ya, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. 3 hal kita ya, yaitu kita mempunyai 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Rasa takut sama Allah, baik itu takut ketika dalam keadaan sendiri ya, ataupun sembunyi atau terang-terangan. Kemudian kita senantiasa berlaku adil ya, baik dikala senang ataupun marah. Jangan karena marah misalnya ke orang jadi tidak adil, misalnya hemat ya dikala miskin ataupun kaya. Nah sebaliknya 3 perkara yang membinasakan, selalu menuruti hawa nafsu, serakah yang diperturutkan, takjub terhadap diri sendiri, merasa diri lebih baik dari orang lain gitu ya. Pokoknya camkan ketika kita bertemu siapapun, jangan merasa kita lebih baik dari orang lain, bahwa orang yang kita temui lebih mulia dari diri kita sendiri gitu ya. Allah hanya menutup aib-aib kita gitu. Nah kemudian dalam hadis lain dikatakan bahwa yang dikategorikan sebagai orang cerdas dan pintar adalah yang bisa menguasai hawa nafsu, yang bisa menundukkan hawa nafsu. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsah, orang yang menguasai hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk kepentingan masa sesudah mati, bekal di akhirat. Wal aziz, orang yang lemah. Manittaba'a nafsah, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi dari Allah gitu ya. Tamanni gitu ya. Kemudian Abu Darda berkata bahwa sesungguhnya seseorang pada pagi hari ya, sudah berkumpul pada dirinya 3 unsur, yaitu hawa nafsu, amalnya, dan ilmunya. Jika amalnya, aktivitasnya mengikuti hawa nafsu, maka hari itu termasuk hari yang buruk baginya. Sebaliknya jika pada hari itu perbuatannya mengikuti ilmunya, maka itu termasuk hari yang baik. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pesan moral yang terdapat dalam ayat maupun hadis tadi adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ya, mereka akan dikunci mati pendengaran oleh Allah. Hatinya, matanya seakan-akan tertutup untuk melihat yang benar gitu ya. Inilah sumber maksiat pertama dari dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu yang jahat, yang senantiasa mengajak untuk berbuat maksiat. Dalam Quran disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan gitu ya. Dalam surah Yusuf digambarkan bahwa wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan gitu ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi sumber maksiat itu secara lebih rinci ya. Yang pertama, sumber maksiat di sini ada 4 kategori sifat ya. 1 rububiyah, sifat ketuhanan. 2 sifat syaitaniyah, sifat kesetanan. Sifat bahmiyah, sifat kebinatangan. Sifat sabu'iyah, sifat kebuasan. Jadi dalam diri kita sebagai manusia itu ada sifat rububiyah ya, ada sifat-sifat ketuhanan, ada sifat syaitaniyah, sifat kesetanan, sifat bahimiyah, sifat kebinatangan, sifat sabu'iyah, sifat kebuasan. Dari keempat sumber sifat tadi melahirkan sifat-sifat maksiat. Yang pertama, sifat rububiyah, ketuhanan. Sifat ini melahirkan perilaku sombong gitu ya. Kita misalnya seringkali misalnya ada diliputi sombong, bangga, melampaui batas, pengennya dipuji gitu ya. Kemudian merasa mulia gitu ya, kaya, ingin kekal gitu ya, mencari ketinggian gitu ya, misalnya kedudukan tinggi. Nah jadi semua sifat itu dijelaskan dalam Al-Quran ya.
sombong dalam surah Luqman, bangga ya dalam surah Luqman, sifat melampaui batas di surah Al-Alaq, fa'amma man togo, suka kekayaan ya di surah Al-Alaq ayat 7, ingin hartanya kekal gitu ya, terus dihitung-hitung gitu ya, wailul likulli hamazah alladzi jama'a malan wa 'addada, jadi terus dihitung-hitung harta ya, suka dimuliakan dalam surah Al-Fajr ya. Kedua, nah sifat itu adalah sifat syaitaniyah, sifat kesetanan. Sifat ini melahirkan dengki, hasad, zolim, tipu daya, menyuruh kerusakan, berbuat mungkar, termasuk juga sifat nifak ya, nifak dalam hati menolak gitu ya, dalam lisan menyatakan iya, misalnya saksi palsu, mengajak kepada bid'ah dan sesat. Berikut ini yang berbicara tentang sifat syaitaniyah, suka zolim, kufur nikmat, dengki, hasud, tipu daya, berbuat kerusakan gitu ya, berbuat munkar, nifak, saksi palsu. Yang ketiga adalah sifat bahmiyah, sifat kebinatangan. Nah, sifat ini melahirkan rakus, bahil ya, terus fokus nate perut, yang penting perut kenyang gitu ya, nafsu seks misalnya. Nah, daripadanya bercabang ada homoseksual, ada lesbi, itu bentuk-bentuk penyimpangan ya, mencuri, nah ini memakan harta anak yatim, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya gitu ya, memenuhi keinginan hawa nafsu. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat bahmiyah, sifat kebinatangan. Nah, ini adalah, nah ini diantaranya rakus, tamanya kita manusia itu digambarkannya rakus, tamak, bahil ya, dan menyuruh orang berbuat bahil gitu ya, memenuhi keinginan perut ya, fokusnya itu memenuhi keinginan nafsu, seks, zina, homoseks gitu ya, mencuri, memakan harta anak yatim, memakan harta dengan cara ilegal, dengan cara batil gitu ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memenuhi keinginan hawa nafsu. Yang keempat adalah sifat as-sabu'iyah, sifat kebuasan. Sifat ini melahirkan marah, hati yang busuk, menyerang manusia, memaki, membunuh, membinasakan harta gitu ya, marah dan emosi. Nah, ini busuk hati dan suuzon gitu ya di surah Al-Hujurat ya, bahwa kemudian menyerang orang lain dengan perkataan, sama ya di Al-Hujurat, membunuh, membinasakan harta ya. Nah, kedua, nah tadi kan internal dari diri manusia gitu ya. Yang kedua pengaruh eksternal, yaitu pengaruh dari luar diri ya, misalnya setan dan teman-temannya ya. Ada beberapa redaksi Quran yang menggambarkan pengaruh setan, bahwa setan itu pokoknya aduwwum mubin, musuh yang nyata untuk kita gitu ya, bahwa alam ahad ilaikum, bukankah aku sudah menyuruh kepada kalian ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, kalian nggak boleh menyembah setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu gitu. Kemudian menjadikan setan musuh bagi manusia ya, tadi bahwa inna syaitan, sesungguhnya setan itu aduun gitu ya, musuh bagi kamu itu ya, fattakhiduhu aduwa, maka perlakukan ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kemudian setan senantiasa ingin menyesatkan manusia gitu ya. Bagaimana udah bersumpah setan teh, alam taro, tidakkah engkau melihat Muhammad ya, tidakkah engkau perhatikan, ilal ladzina yaz'umuna, orang-orang yang mengaku annahum amanu, bahwa mereka sudah beriman, bima unzila ilaik, kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, yuriduna, tetapi mereka masih menginginkan, ayyatahakamu ila tagut, menginginkan ketetapan hukum kepada togut gitu ya. Waqad umiru, padahal mereka sudah diperintah ayyak furubih, mengingkari togut itu gitu. Wa yuridu syaitan, dan setan bermaksud ayyudillahum, menyesatkan mereka, dolalan ba'ida, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, kemudian setan juga senantiasa menimbulkan kebencian dan permusuhan antar manusia dengan satu yang lainnya ya, bahwa innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha, jadi menimbulkan permusuhan, kebencian ya di antara kalian, wa yasuddakum, dan menghalang-halang an zikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah,
dari sholat gitu ya. Fahal antum muntahun, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, ini akibat judi dan minuman keras ya. Setan itu menjadikan homer, minuman keras, dan judi itu bermaksud menimbulkan permusuhan, kebencian di antara sama kalian gitu ya, dan menghalang-halangi kalian untuk mengingat Allah, dan menghalang-halangi untuk melaksanakan sholat. Fahal antum muntahun, maka tidaklah kamu mau berhenti ya, seperti itu kata Allah. Kemudian cara kerja setan menggoda ya. Banyak cara setan dalam menggoda manusia agar manusia berbuat dosa, bahwa aku akan halang-halangi mereka manusia dari jalan yang lurus. Nah, ini udah janji setan ya. Aku akan mendatangi mereka dari segala penjuru, dari depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Itu setan itu mengganggu dari berbagai penjuru. Aku menjadikan mereka memandang perbuatan baik adalah maksiat. Jadi, aku bersumpah demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan hambamu semuanya, kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang ikhlas, orang yang diberi petunjuk untuk taat kepada petunjuk dan perintah Allah. Kemudian bentuk dan ciri dosa tadi ya, bahwa bentuk dosa itu dapat dibagi dua, ada dosa zahir, ada dosa batin ya. Dosa batin termasuk dosa hati atau batin, terdiri dari 4 bentuk. Nah, musyrik, terus menerus dalam dosa, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari yang tidak diinginkan, hasud, ria, takjub terhadap diri sendiri, takabur, membanggakan diri, dan seluruh akhlak yang tercela lainnya ya. Sedangkan dosa lahir yaitu dosa yang diperbuat oleh seluruh anggota badan, misalnya dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa farji, kemaluan, dosa kaki. Dosa lidah ada 4 ya, saksi palsu, menuduh perempuan berzina, janji palsu. Dosa perut ada 3 ya, minum khamar, minum yang memabukkan, memakan harta anak yatim. Dosa di kelamin ada 2, berzinah dan liwat. Dosa di tangan ada 2, membunuh, mencuri. Dosa di kaki, lari dari medan perang. Dosa di seluruh anggota badan, durhaka kepada orang tua. Nah, menurut fuqaha, bentuk-bentuk perbuatan dosa antara lain ada yang sengaja ya melakukan perbuatan salah, melanggar hukum yang sudah digariskan Allah, melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia, menyiksa diri sendiri, jiwa dan raga, melakukan kesalahan berulang terus gitu ya, melarikan diri dari kenyataan yang ada. Nah, jadi perbuatan dosa itu diisyaratkan dalam Al-Quran dengan 11 ciri. Tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, mau mendengarkan nasihat. Patuh kepada bisikan hawa nafsu. Kan yang membisikkan itu ada bisikan baik ya dari malaikat, ada bisikan hawa nafsu. Tidak memperdulikan larangan Allah. Suka berdusta ya, senangnya berbohong. Sukanya bermusuhan, melakukan perbuatan dosa, suka melampaui batas, tidak mau berbuat baik, suka berkhianat, menyembunyikan kesaksian, berburuk sangka ya, suudzon gitu ya. Nah, jenis maksiat dan dosa. Jadi secara garis besar dosa itu dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan dosa besar. Sebagian berpendapat pokoknya segala pelanggaran agama yang diberikan ancaman dengan neraka semuanya dosa besar. Sebagian yang lain berpendapat tidak demikian, yang sesuai apa saja yang ditetapkan dalam hadis ataupun ayat. Nah, sedangkan ulama fikih berpendapat bahwa perbedaan dosa besar dan dosa kecil itu dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari dosa itu. Apabila kenyataannya kerusakannya yang ditimbulkan hanya sedikit, maka itu dosa kecil. Tapi kalau kerusakan yang ditimbulkan maka itu dosa besar. Nah, jumhur ulama berpendapat dosa kecil itu pokoknya perbuatan yang tidak ada aturan hukumnya gitu ya, tidak ada hadnya. Hukuman yang ditentukan macam dan jenisnya oleh syariat ya, yang merupakan hak Allah itu mah, dan tidak akan disiksa di hari kiamat kelak, cukup dengan sholat 5 waktu, sholat Jumat dan saum Ramadan ya, bahwa as-sholatul hamsu ya, antara sholat fardu dengan sholat fardu lainnya gitu ya, wal jumu'ah ilal jumu'ah, antara sholat Jumat ke Jumat yang seterusnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan antara saum Ramadan dengan saum Ramadan berikutnya, mukaffirah, maka merupakan pelebur dosa. Ma bainahuma, di antara keduanya, idza jtanabatil kabair, selama menjauhi dosa besar. Nah, jadi
Alhamdulillah ya Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan syariat sholat 5 waktu, dosa-dosa kecil berguguran ya. Dari Ramadan ke Ramadan itu adalah mukaffirat. Sedangkan dosa besar adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Allah yang diancam dengan siksa dan neraka, dengan kemurkaan, dengan laknat dan azab Allah. Dalam berbagai hadis disebutkan ya, ada tujuh macam dosa besar. Di riwayat yang lain ada 4, di riwayat yang lain hanya disebutkan 3. Perbedaan ini menurut Said Qutb, ya, ahli tafsir dari Mesir, disebabkan perbedaan kontekstual. Karena Nabi mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan masalah yang dihadapi individu yang bertanya kepada Nabi gitu, atau tidak ada pertanyaan. Namun nasihat Nabi muncul diperuntukkan kepada halayak orang banyak. Misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ijtanibu ya, ijtanibu jauhilah ya as-sab', yaitu 7 dosa besar. Mendengar sabda Nabi, sahabat bertanya, apa saja Rasul yang termasuk dosa besar itu? Kemudian Nabi menyebutkannya. Yang pertama, syirik ya, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba ya, kemudian memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan, menuduh berbuat zina wanita yang sudah menikah sedangkan mereka terhormat gitu ya. Nah, di kesempatan lain Nabi menyampaikan bahwa ingatlah, aku akan memberitahu kepada kalian tentang dosa terbesar ya. Nah, ini dosa terbesar ini yaitu musyrik dan durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi duduk dan meneruskan lagi sabdanya, juga berkata dusta ya, dan kesaksian palsu. Nah, ini. Kemudian hadis-hadis ini dipahami oleh para sahabat dan para salaf ya, bahwa dosa besar itu tidak hanya dibatasi 7 ya, tetapi mungkin lebih banyak. Seperti Ibnu Abbas berpendapat bahwa dosa besar itu kurang lebih 70 perbuatan dosa. Bahkan dalam riwayat lain mendekati 700 dosa. Lebih jauh lagi Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada dosa besar apabila diikuti dengan istighfar, kalau diikuti dengan firman Allah. Namun dosa kecil yang terus-menerus dilakukan ini bisa menjadi dosa besar juga. Nah, kemudian sudah dulu ya, ini udah jam 6:17. Nah, semuanya sudah bersiap-siap ya di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita akan mempelajari ya tentang dosa besar maupun dosa kecil ya, supaya kita tidak termasuk di dalamnya gitu ya. Harus kita ketahui, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang dosa atau maksiat dalam tafsir ya, tafsir tematik karya Kementerian Agama. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk dijauhkan ya dari dosa besar maupun dosa kecil. Kita memohon rahmat Allah ya, nauzubillah, kita berlindung dari orang-orang yang disesatkan Allah ya, ditutup matanya ya, gisyawah, ada penutup dalam matanya, kemudian telinganya juga hatinya dikunci ya, telinganya ditutup oleh Allah gitu ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan senantiasa ya, setelah kita mengenal dosa dengan berbagai jenisnya dalam Al-Quran, Allah jauhkan kita ya dari dosa sebagaimana doa kita ya, Allahumma ba'id baini min hataya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib gitu ya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosa sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat ya, timur dan barat yang tidak akan pernah bersatu. Nah, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan antara kita dengan dosa sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dengan barat. Nah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Lia ditutup. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materinya. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Jazakumullahu khairan katsira.